Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang manfaat dan efek samping dari mengonsumsi rumput laut. Nah, tabel berikut ini menunjukkan beberapa contoh spesies dan nama umum dari rumput laut yang biasa kita konsumsi. Sebenarnya masih ada sangat banyak jenis-jenis rumput laut yang bisa dikonsumsi, namun yang namanya umum atau mungkin sering kita dengar itu ada kombu, wakame, dan arame. Selanjutnya ada beberapa jenis alga atau rumput laut. Yang pertama ini alga merah atau Rhodophyceae. Spesies alga merah itu spesies terbanyak kok dibandingin sama alga-alga lainnya, yaitu sekitar 6.000 spesies. Dan di Indonesia sendiri itu ditemukan sekitar 452 jenis. Salah satu jenis atau spesies yang paling sering digunakan itu Papaver alvarezi. Terus pigmen utama di alga ini itu phycoerythrin yang fungsinya untuk menampakkan warna merah pada alganya itu. Alga merah itu punya kemampuan kromatik yang artinya menampilkan warnanya sesuai dengan banyak sedikitnya cahaya yang diterima. Lalu berikutnya ada alga hijau atau Chlorophyceae. Di Indonesia ditemukan sekitar 169 jenis alga hijau. Terus alga yang paling sering dikonsumsi terutama di daerah Filipina dan Indonesia itu jenis Caulerpa sp. Jenis alga hijau tersebut punya kandungan gizi yang cukup tinggi, protein 10,7%, karbohidrat 27,2%, lemak 0,3%, kandungan air antara 16-20%, serta kandungan serat yang berkisar antara 4,4 sampai 15,5%. Selain pigmen utamanya yang berupa klorofil, alga hijau juga punya pigmen aksesoris yaitu karotenoid. Nah, yang terakhir ini ada alga coklat atau Phaeophyceae. Dia punya variasi warna yaitu coklat dan pirang. Di Indonesia dapat ditemukan sekitar 134 jenis alga coklat. Jenis atau spesies yang paling terkenal itu Sargassum sp. Jenis Sargassum sp itu terdistribusi hampir ke seluruh perairan Indonesia, antara lain Selat Sunda, perairan Bangka Belitung, Karimun Jawa, Pantai Bali, Lombok, dan masih banyak lagi. Sargassum sp punya banyak senyawa yang bisa dimanfaatkan buat kesehatan tubuh manusia, antara lain alginat, protein, tanin, yodium, dan fenol. Pigmen utamanya itu klorofil. Berikutnya kandungan pada rumput laut yang bermanfaat untuk manusia. Yang pertama ada protein. Pada rumput laut hijau yang jenis spirulina sama chlorella itu kandungan proteinnya ada 70% dan juga mengandung asam amino yang esensial bagi manusia. Alga hijau dan alga merah itu kandungan proteinnya tinggi kalau dibandingkan sama alga coklat. Lalu selanjutnya ada lipid dan asam lemak. Asam lemak omega 3 dan 6 itu berperan penting dalam mencegah berbagai penyakit seperti penyempitan pembuluh darah, penyakit tulang, dan diabetes. Asam alfa-linoleat omega 3 banyak terkandung di rumput laut hijau, sedangkan kalau di rumput laut merah dan coklat itu banyak mengandung asam lemak dengan 20 atom karbon seperti asam eicosapentaenoat dan asam arachidonat. Kedua asam lemak tersebut itu punya peran untuk mencegah peradangan dan juga penyempitan pembuluh darah. Hasil penelitian juga membuktikan bahwa ekstrak lipid dari beberapa rumput laut itu bisa berguna sebagai antioksidan dan punya efek sinergisme terhadap tocopherol yang merupakan senyawa antioksidan. Lalu yang ketiga ada sterol. Sterol sendiri itu banyak ditemukan di alga merah dan coklat. Menurut hasil penelitian, sterol dapat bermanfaat untuk membantu mengobati diabetes dan juga hipertensi. Berikutnya ada polisakarida dan serat. Polisakarida itu dapat ditemukan pada macam-macam rumput laut, antara lain kalau alginat itu dari rumput laut coklat,
terus karagenan itu dari rumput laut merah, terus ada beberapa polisakarida minor itu ditemukan di rumput laut hijau. Kebanyakan polisakarida itu kalau ketemu sama bakteri dalam usus tidak dapat dicerna, jadi fungsinya beralih menjadi serat. Kandungan polisakarida yang terdapat di dalam rumput laut itu berguna untuk menurunkan kadar lipid di dalam darah dan menurunkan kolesterol, terus juga bisa memperlancar sistem pencernaan. Komponen polisakarida dan serat itu juga bisa mengatur asupan gula dalam tubuh, jadi mampu mengendalikan penyakit diabetes. Terus beberapa polisakarida pada rumput laut seperti fukoiden itu juga bisa berfungsi sebagai antitrombotik, antikoagulan, anti-kanker, antiproliferatif atau anti pembelahan sel secara tak terkendali, antivirus, dan anti-inflamatori atau antipradinal. Lalu ada mineral. Kandungan mineral rumput laut itu lebih tinggi daripada kandungan mineral pada sayuran yang berasal dari darat. Dua mineral utama yang terkandung pada sebagian besar rumput laut itu iodin dan kalsium. Laminaria sp itu rumput laut yang termasuk ke dalam alga coklat, itu merupakan sumber utama iodin karena kandungannya itu mampu mencapai 1.500 sampai 8.000 ppm berat kering. Rumput laut itu juga merupakan sumber kalsium. Kandungan kalsium dalam rumput laut itu ada yang mencapai 7% dari berat kering. Kandungan mineral seperti yang disebutkan tadi itu dapat memberikan efek yang sangat baik bagi kesehatan. Kalsium misalnya, itu akan sangat berguna kalau dikonsumsi sama ibu hamil, remaja, dan lansia yang kemungkinan dapat terkena resiko kekurangan kalsium. Selain itu, rumput laut juga mengandung vitamin. Salah satu vitamin itu B12 yang bermanfaat untuk pengobatan atau penundaan efek penuaan. Terus bisa buat CFS atau chronic fatigue syndrome, terus juga bisa buat anemia. Nah, selain vitamin B tadi, rumput laut itu juga mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh, meningkatkan aktivitas penyerapan usus terhadap zat besi, pengendalian pembentukan jaringan hematus tulang, juga berperan sebagai antioksidan dalam penangkapan radikal bebas. Rumput laut itu juga mengandung vitamin E, jadi dia mampu menghambat oksidasi LDL atau kolesterol yang dapat memicu penyakit jantung koroner. Vitamin E pada rumput laut coklat itu lebih tinggi kalau dibandingin sama rumput laut yang hijau dan merah. Lalu ada polifenol. Polifenol rumput laut itu dikenal sebagai klorotamin. Polifenol dalam rumput laut itu punya aktivitas antioksidan, sehingga mampu mencegah berbagai penyakit degeneratif ataupun penyakit karena tekanan oksidatif. Di antaranya itu kayak kanker, penuaan, dan penyempitan pembuluh darah. Kandungan-kandungan yang saya sebutin ini itu variatif, jadi artinya kandungan yang ada itu bergantung sama spesies dan jenis rumput laut yang jumlahnya juga sangat amat banyak. Lalu berikutnya ada beberapa pigmen pada rumput laut dan juga manfaatnya. Jadi di rumput laut itu ada pigmen klorofil, karotenoid, dan triclosianin. Klorofil sendiri itu ditemuin di alga merah, alga hijau, dan alga coklat. Klorofil punya banyak manfaat, antara lain itu membantu perbaikan jaringan, membersihkan darah, membantu memproduksi sel darah merah, dan pembersih tubuh internal. Terus juga berfungsi sebagai anti kanker, anti peradangan, antioksidan, memperbaiki masalah gastrointestinal, misalnya konstipasi. Klorofil itu juga mampu mengatasi osteoporosis lewat proses detoksifikasi dan menyeimbangkan kadar asam basa dalam tubuh. Lalu selanjutnya karotenoid. Pigmen ini bisa ditemukan pada alga hijau dan juga alga coklat. Pada alga hijau, pigmen ini hanya sebagai pigmen aksesoris karena pigmen yang
mendominasi tadi itu klorofil. Terus ada beberapa manfaat karotenoid antara lain sebagai antioksidan. Karotenoid itu mampu melindungi sel dan organisme dari kerusakan oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas yang dihasilkan tubuh pada waktu metabolisme atau gara-gara asap rokok, cahaya matahari, radiasi, atau bahan tercemar lainnya. Lalu fungsi fisiologis dari karotenoid itu adalah sebagai perkusor vitamin A. Jadi merupakan nutrisi yang penting yang akan diubah menjadi vitamin A. Vitamin ini itu kayak yang kita tahu meningkatkan fungsi penglihatan, melindungi sistem kekebalan tubuh, dan meningkatkan ketahanan terhadap infeksi. Terus ada fitosianin, ini ditemuin di alga merah dan juga alga hijau. Seperti klorofil dan karotenoid, fitosianin juga punya manfaat-manfaat. Jadi bisa sebagai peningkat daya tahan tubuh, mencegah timbulnya penyakit berbahaya kayak contohnya kanker. Terus sebagai anti kanker ini, fitosianin itu dapat memperbaiki sistem pertahanan tubuh melalui perbaikan sistem limfa. Fitosianin juga dapat berfungsi sebagai antioksidan, anti peradangan, dan neuroprotektif. Berikut kita masuk ke efek sampingnya. Jadi konsumsi rumput laut terlalu banyak itu juga dapat memicu hipotiroidisme, yaitu kelenjar tiroid tidak bisa menghasilkan hormon tiroid yang cukup, dan juga hipertiroidisme, yaitu kebalikannya. Jadi produksi hormon tiroidnya berlebihan. Hal ini disebabkan oleh kandungan iodin yang tinggi dalam rumput laut. Jadi melebihi batas konsumsi maksimum menurut French Food Safety Authority. Selain itu juga terdapat zat pemicu kanker, misalnya kanker paru-paru, payudara, kanker kulit, nama zatnya itu kadmium dan zat arsenik, yang jumlahnya juga melebihi batas konsumsi maksimum menurut French Food Safety Authority. Rumput laut itu memiliki kandungan jenis logam yang banyak seperti aluminium, arsenik yang kayak tadi sudah disebutin, kadmium juga sudah disebutin, terus ada kromium, tembaga, raksa, manganis, nikel, timbal, dan besi. Jadi kalau dikonsumsi tiap hari itu bisa menumpuk terus di tubuh manusia hingga akhirnya berdampak buruk bagi kesehatan dan bisa membuat keracunan. Nah, kesimpulannya, mengonsumsi rumput laut dengan porsi yang masih wajar atau tidak berlebihan itu tidak dapat menimbulkan efek samping seperti yang saya sebutkan. Selain harus memperhatikan porsi makan, rumput laut juga harus diolah dengan benar. Contohnya itu bisa direndam supaya mengurangi kandungan kadmium arseniknya. Tapi yang paling penting tetap porsi makannya yang tidak boleh berlebihan. Karena segala sesuatu yang dikonsumsi berlebihan tidak akan baik untuk tubuh kita. Berikut adalah sumber-sumber referensi yang saya gunakan. Sekian dan terima kasih.